Halo Sobat Telusur, bagaimana kondisi Sobat sekalian? Mudah-mudahan baik-baik saja dan ingat tetap stay di rumah ya. Untuk menemani Sobat sekalian, alangkah baik dan bermanfaat dengan terus mengikuti ulasan-ulasan Telusur Van Java. Halo Sobat Telusur, jumpa kembali di channel YouTube Telusur Van Java di segmen Menelusur Asal. Kali ini kita akan menelusuri sejarah Gedung Marabunta Semarang. Sobat Telusur, pernahkah kalian mendengar nama Gedung Marabunta di Semarang? Atau bahkan sudah pernah mengunjunginya? Oke, sebelum kami mengungkap sejarahnya, like dulu video ini dan bagi yang belum subscribe, subscribe terlebih dahulu dan nyalakan loncengnya ya untuk mendapatkan notifikasi dari video terbaru kami. Oke, menelusur asal Gedung Marabunta Semarang. Gedung Marabunta berlokasi di Jalan Cendrawasih nomor 23 Semarang, merupakan bangunan tua bergaya arsitektur Belanda. Gedung Marabunta yang berada di kawasan Kota Lama Semarang ini tampak antik dan unik dengan hiasan dua patung semut raksasa di dindingnya. Dulu bernama Gedung Schouwburg, yang dalam bahasa Belanda, Schouwburg memiliki arti gedung pertunjukan atau teater. Gedung ini sebenarnya tidak diketahui persis kapan dibangunnya. Tetapi, para arkeolog Balar memperkirakan Gedung Schouwburg dibangun setelah pembongkaran benteng Kota Lama pada tahun 1824. Sejalan dengan pengembangan kawasan permukiman di Kota Semarang dan Jalan Pos Dendels. Gedung ini dibangun dengan tujuan untuk menyediakan tempat hiburan bagi para penghuni kawasan Kota Lama yang waktu itu didominasi warga Eropa. Pada era kolonialisme Belanda, di gedung ini sering dipentaskan komedi Stambul. Stambul sendiri adalah istilah serapan dari kata Istanbul, yang merujuk pada nama kota di Turki tempat komedi ini berkembang luas di daratan Eropa. Stambul merupakan teater sandiwara keliling mirip sirkus di Eropa yang diadopsi di Hindia Belanda. Saking seringnya komedi Stambul dipentaskan di sana, maka nama jalan di depan gedung akhirnya juga dikenal dengan nama Komedistraat. Selain komedi, di sana kerap ditampilkan pula musik dan lagu-lagu dari para musisi dan penyanyi terkenal. Juga beragam tarian, mulai dari tari tradisional hingga tari erotis. Ada salah satu artis legendaris kelahiran Belanda yang juga pernah menampilkan tari erotis di sana, yaitu Matahari. Matahari yang awalnya dikenal sebagai seorang penari erotis profesional, dalam perjalanan hidupnya kemudian terlibat dalam berbagai skandal prostitusi kelas atas yang melayani sejumlah elit politik Eropa. Ia bahkan diduga menjadi agen spionase ganda untuk Jerman sekaligus Perancis selama masa Perang Dunia Pertama. Kisah hidupnya makin melegenda karena berakhir tragis, dijatuhi hukuman mati. Pada masa Perang Dunia Kedua, atau lebih tepatnya pada masa penjajahan Jepang, yang lalu disambung dengan perang untuk merebut kemerdekaan, Gedung Schouwburg bernasib merana, kumuh dan rusak di sana-sini karena tidak digunakan dan kurang perawatan. Pada masa pasca kemerdekaan, Kodam 7 Diponegoro mendapatkan hak untuk menggunakan gedung ini. Pengelolaan gedung ini kemudian diserahkan ke perusahaan ekspedisi muatan kapal laut yang bernama Marabunta dan merupakan badan usaha Purnawirawan Angkatan Darat Kodam 7 Diponegoro. Marabunta sendiri adalah nama spesies semut raksasa yang ganas. Gedung ini pun kemudian diberi nama sama dan namanya direpresentasikan secara visual dengan patung semut raksasa tersebut di dindingnya. Sisa bangunan gedung yang berada di sebelah selatan berhasil diselamatkan.
Penyelamatan dan perawatan bangunan ini terus berlanjut di bawah Yayasan Diponegoro hingga akhir dekade 1960-an. Sisi bangunan yang terselamatkan ini dulu merupakan bar atau kafe untuk tempat pengunjung bersantai usai menyaksikan pementasan di gedung utama. Pada bentuk aslinya, panggung pementasan menghadap arah utara dengan bentuk bangunan oval utuh. Sisi selatan yang diselamatkan ini sekarang terus dikembangkan untuk menunjang wisata di kawasan Kota Lama Semarang. Kini gedung tersebut berfungsi sebagai gedung pertunjukan bergaya Indis yang bisa digunakan untuk tempat pementasan seni budaya dan juga disewakan untuk resepsi pernikahan. Apabila sobat telusur tertarik piknik sekaligus mempelajari bangunan-bangunan bersejarah di Semarang, maka Gedung Marabunta ini tidak boleh kamu lewatkan. Pernak-pernik sisa dari peninggalan masa lampau masih bisa ditemukan dan terawat baik di gedung ini. Banyak pengetahuan sejarah yang bisa dipelajari dari objek wisata Gedung Marabunta Semarang. Demikian penelusuran sejarah Gedung Marabunta versi Telusur Panjava. Ikuti kami terus dan nantikan video penelusuran berikutnya. Sampai jumpa.